Ada juga sekarang ini yang sering dikatakan oleh siapa? Habib Rizik Syihab, ya, imam besar. Hati-hati, Abu Yamamah Ghufran ini adalah bagian dari operasi intelijen hitam. Kalau saya bisa garis bawahi, ini namanya jidat hitam PS intelijen hitam. Yang membela khilafah siapa? Yang mendukung Syiah siapa? Kan begitu. Wong kita dididik oleh Abu Yamamah Ghufran untuk menjaga NKRI jangan sampai menjadi negara khilafah Rafidah Islamiyah, masih sama NKRI. NKRI. Tapi ada yang mau mengganti negara khilafah Rafidah Islamiyah. Dan itu ditantang keras oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi agung tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Shadaqallahul azim. Habibi tabibi mughithi mughithi. Habibi tabibi mughithi mughithi. Ya man syaraita layla musahiban Jibrila bil masjidil aqsa fi tilka laylati. Habibi tabibi mughithi mughithi. Alhamdulillah, itu yang saya bawakan adalah ayat Al-Quran sama sholawat untuk litatma'innul qulub. Walaupun sampai dini hari masih banyak yang gerah, masih banyak yang panas. Kita nggak tahu panasnya sebab apa. Yang jelas, kalau kita kembali kepada redaksi Al-Quran, kembali kepada ayatul munafiq, na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Dalam ayat tersebut bahwasannya Allah itu menjelaskan orang yang paling zalim, orang yang paling durhaka
daripada orang-orang yang membuat kebohongan terhadap Allah dan membuat kebohongan atas ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya orang yang seperti itu la yuflihul mujrimun, tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Karena mujrimun itu ya jahat ya kene, lacut ya kene, ya zalim ya kene. Tapi ada yang menarik dalam ayat ini kalau kita buka. Kebetulan saya buka dalam tafsir Ruhul Bayan yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ismail bin Mustafa Al-Hanafi Al-Khalwati. Nanti ada yang tanya, kan Indonesia madhabnya Syafi'i, kenapa ini yang menggunakan referensi madhab Hanafi? Dasmu itu gak ngerti masalah madhab, angel ya. Di dalam hal kebohongan ini ada yang agak ngeri-ngeri sedap nih kalau saya bacakan ini. Wa fil hadithi, di dalam salah satu hadis disampaikan, inna min a'zamil fariyati thalathan, kebohongan terbesar, kedustaan yang sangat besar. Di sini a'zam ini ada 3. Ini nanti dari 3 ini tinggal dicek. Orang yang menyesatkan unik itu termasuk orang yang zalim, sekalipun itu andai kata orangnya yang memfatwakan sesat itu adalah orang-orang yang punya lembaga. Kita lihat, kita cek. Inna min a'zamil fariyati thalathan, ada 3 nih kebohongan yang paling besar. Artinya ada kebohongan-kebohongan yang bisa dimakfu gitu Pak. Secara tingkatan ini sudah a'zam, kebacut bahasanya. Apa saja? Ayyaftariya ar-rajulu ala ainaihi yaqulu ra'aitu walam yara. Kebohongan yang terbesar adalah ketika ada seseorang, di sini laki-laki penjelasannya, intinya siapa saja, ketika ada seseorang yang mengatakan saya pernah melihat sesuatu tersebut atau saya pernah mendengar sesuatu tersebut, walam yara, tapi dia tidak pernah mau meng-cross check apa yang dilihatnya, padahal dia tidak melihat yang sebenarnya. Awas, ini adalah min a'zamil fariyah. Ini bagian kebohongan. Makanya di dalam Islam kenapa harus ada tabayyun? Supaya tidak didefinisikan orang yang mengatakan A, B, C, D sampai Z tanpa ada kebenaran. Ini nanti dikategorikan sebagai kadzibul mukadzabun, para pendusta. Oh, sekarang kan zaman media sosial, untuk mencari informasi gampang, tinggal searching, buka YouTube, Google. Ya sekarang katanya bermadhab Syafi'i, tapi yang standarnya kaidah yang digunakan kok googling. Saya Google gimana coba? Atau informasi dari YouTube, informasi dari TikTok katanya Syafi'i. Kan begitu. Satu. Jadi kalau ada orang mengatakan saya pernah melihat anu, padahal dia tidak melihat. Di sini jelaskannya yakni fil manam, di dalam waktu tidur, atau mungkin dia mendapatkan mimpi anu macam-macam. Satu kebohongan nih. Awas, ini termasuk bagian daripada kebohongan. Kedua, au yaftariya ala walidayhi fayadda'a ila ghairi abihi. Nah, ini ngeri lagi nih. Atau fayudai, bisa ada ayudai, boleh af'ala yuf'ilu bacanya. Yang kedua, kebohongan yang besar itu adalah membohongi kedua orang tuanya sendiri ketika seseorang tersebut mengaku-ngaku sebagai anaknya orang tua bukan aslinya, ghairu abihi. Sampean duduk, wong tuaku Pak Imron bukan orang tua saya, tapi saya mengaku sebagai anaknya bin Imron Hamzah Turmudi. Maka secara tidak langsung saya ini sudah membohongi walidai,
kedua orang tua, dan hukumnya kalau membohongi kedua orang tua min a'zamil fariyah, bagian daripada kebohongan yang besar. Siapa di sini yang suka begitu? Wallahu a'lam bishawab. Bagus. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis, naudzubillahi min dzalik, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fa alaihi jannatul haram. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku menyandarkan binnya kepada seseorang yang bukan bapaknya, padahal dia sendiri tahu bahwa itu bukan orang tuanya, fal jannatu alaihi haram, surga itu haram baginya, waqil alaihi la'natullah, bahkan dilaknat. Gitu ya. Oke. Yang ketiga, kebohongan yang terbesar itu ada au yaftariya alayya, kata Rasul. Yaqulu sami'tu mir rasulillahi alaihi salatu wasalam walam yasma' minni. Andai kata ada orang yang membuat kebohongan, membikin hadis palsu, Pak, katanya saya mendengar nih kaidah saya ini, kan ada tuh dari oknum-oknum yang ngomong, saya ini kalau ngomong berdasarkan dalil hadis, kadang-kadang dibikin sendiri, Pak, dibikin sendiri dalilnya, padahal tidak ada Rasulullah menyampaikan demikian. Itu kebohongan yang ketiga, dan ini tiga-tiganya min a'zamil fariyah, kata Rasulullah. Ngeri bolo. Terus kemudian ada juga sekarang ini yang sering dikatakan oleh siapa? Habib Rizik Syihab, ya, imam besar. Hati-hati, Abu Yamamah Ghufran ini adalah bagian dari operasi intelijen hitam. Kalau saya bisa garis bawahi, ini namanya jidat hitam PS intelijen hitam. Yang membela khilafah siapa? Yang mendukung Syiah siapa? Kan begitu. Wong kita dididik oleh Abu Yamamah Ghufran untuk menjaga NKRI jangan sampai menjadi negara khilafah Rafidah Islamiyah, masih sama NKRI. Tapi ada yang mau mengganti negara khilafah Rafidah Islamiyah, dan itu ditantang keras oleh kita. Nah, ini namanya unyil, bahasanya unyil. Dia berani nyebut unyil gitu. Begini, setelah saya pahami, ternyata betul kata Abu Yamamah Ghufran, bahayanya politisasi agama ini dampaknya seperti ini. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan ini gak main-main. Ikhbar hadisul ifki, saya katakan ini hadis hoak, itu namanya, cerita bohong yang menyudutkan orang-orang intelijen, bla 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 macam-macam. Padahal kalau kita lihat, ini adalah cara mereka untuk menghalangi perjuangannya orang-orang yang benar-benar murni untuk mengangkat marwah nilai-nilai Pancasila. Gak ada cara lagi. Makanya banyak, sampai apa namanya, ada orang yang dari lembaga yang mengatakan, siapa sih yang bisa video call dengan Allah? Siapa sih yang bisa SMS WA dengan Allah? Itu ajaran yang menyimpang dari agama, katanya. Cek goblok ya orang itu. Saya katakan goblok, kenapa? Orang sholat saja, beberapa ulama itu masyhur mengatakan ketika kita sholat itu adalah tandanya di mana kita ini berdialog dengan Allah. Kita berzikir agak ada bedanya, makanya tonton videonya sampai selesai. Wong Abu yang mengatakan apa maksudnya SMS dengan Allah? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nafi itsbat. Pengen video call, gampang kata Abah, ya Allahu Allah, Allah. Naksabandia.
Makanya jangan digambarkan. Nah ini orang, nah ini kadang-kadang pinter kebelinger. Saya itu kadang-kadang kalau ada namanya seorang Al-Khalil gitu Pak, Al-Khalil ini gak main-main Pak. Nabi Ibrahim diberi gelar Al-Khalil oleh Allah sebagai kekasih itu karena punya futwah yang sangat luar biasa di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah. Nih, pernah Nabi Ibrahim itu didatangi oleh orang Majusi yang waktu itu minta makan, walaupun lauk matan, satu suapan saja kata orang Majusi. Lalu Nabi Ibrahim berkata begini, gak apa-apa saya kasih makan dengan syarat kamu ikut agamaku. Ya akhirnya orang Majusi ini yang menyembah api dia pulang. Setelah pulang Nabi Ibrahim ditegur keras oleh Allah. Hei Ibrahim, kamu ini kau jadi manusia cek sombong ya Ibrahim. Saya ini sang Kholik yang menciptakan semua makhluk termasuk orang Majusi tadi yang minta makan. 50 tahun khamsina sana nut'imuhu kata Allah. Selama 50 tahun orang Majusi ini saya beri makan. Sekarang ketika ada orang Majusi yang minta makan walaupun satu suapan kepadamu Ibrahim, kenapa kau beri syarat? Di mana letak Rahman Rahimnya? Emang kamu Tuhan? Akhirnya Nabi Ibrahim dredeg. Nabi Ibrahim bergegas membawa makanan memberikan ke orang Majusi tersebut. Sampai akhirnya orang Majusi kaget, loh kenapa Ibrahim? Bukannya engkau tidak mau memberi makan kecuali memberi syarat? Diceritakanlah oleh Nabi Ibrahim, saya sudah ditegur oleh Allah, saya malu dengan Allah yang memberikan makan ke seluruh makhluknya. Akhirnya biiznillah wasilah Nabi Ibrahim itu orang Majusi masuk Islam. Disitulah Nabi Ibrahim akhirnya mendapatkan predikat Al-Khalil Pak. Al-Khalil, Masya Allah. Dan Al-Khalil itu bukan untuk nafisah Pak, bukan untuk perhiasan. Itu martabat di sisi Allah karena pilihan. Ngeri Pak kalau kita bahas sejarah itu. Itu ya, pahami. Jadi ini orang lagi rame-rame saya katakan haditsul ifki yang pernah terjadi kepada Aisyah ini terjadi zaman sekarang. Dengan adanya digital itu luar biasa. Orang kok gak ngerti. Wong Abuya jelas-jelas. Abuya tidak mengatakan saya akan lapor kepada Allah, kemudian saya akan telepon, saya juga bisa telepon atau video call. Itu kalau nonton video yang panjang Mas Bro, itu adalah kelanjutannya. Bagaimana caranya SMS dengan Allah? La ilaha illallah. Begitu. Orang baca Quran, Al-Quran itu adalah firman Allah. Kita baca Quran. Beliau Abu Yama Gufron ya gak ada bedanya. Kita ini lagi bermuhawarah dengan firmannya Allah. Makanya dipahami dulu narasinya. Jangan hanya karena kebutuhan konten yang sangat luar biasa, kemudian dipotong, diambil yang gak jelas arahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah itu tidak bagian daripada kebohongan? Kebohongan, karena kebohongan yang ketiga ini adalah kebohongan yang mengatasnamakan agama Mas Bro. Saya ulangi lagi ya. Min a'dhamil fariyah thalathan. Kata Rasul ada 3 kebohongan yang terbesar. Satu, ketika ada seorang laki-laki yang mengatakan saya pernah melihat sesuatu padahal dia tidak pernah melihat. Bohong. Nah ini bisa kita imajinasikan, kita aplikasikan dalam kehidupan sekarang. Melihat media begini tanpa ada tabayun, mendengar informasi tanpa ada tabayun, awas, min al-dhamil fariyah. Satu. Yang kedua, ketika kebohongan yang benar-benar besar, dia mengaku sebagai anaknya si Fulan padahal si Fulan bukan bapaknya. Yang ketiga, dia membuat kebohongan atas namaku kata Nabi, atas sunnahku. Dia mengatakan saya mendengar dari Rasulullah begini-begini padahal Rasulullah tidak menyampaikan. Artinya agama, risalah. Berani membohongi risalah nubuwah, apalagi agamanya yang dibawa oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad atau agama Islam. Ternyata kalau disimpulkan politisasi agama termasuk min a'dhamil fariyah. Politisasi agama ini bagian daripada min a'dhamil fariyah. Na'udzubillahi min dzalik. Unyil. Nah, begitu bahasanya. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya alhamdulillah
Ketika banyak orang yang sampai dini hari penasaran dengan pelajaran di Unik, monggo bisa datang, atau mungkin mau ngapalin awamil 100 amil, monggo, atau mau ngapalin sorobnya Nasorian Suruh Nasron kayak santri, monggo, silahkan datang ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.